Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Kebetulan hari ini kita berada di awal musim, tepatnya di hari ketiga, di mana kompetisi liga baru saja dibuka. Dan hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih penjaga gawang yang usianya masih sangat muda, punya kualitas mutu bintang 3, dan memiliki gaya main komandan kotak penalti yang sebelumnya sudah saya rekrut dari Akademi Remaja di musim sebelumnya guys. Oh iya, buat teman-teman yang request cara melatih pemain di akun Luton, mohon maaf nih guys, mohon maaf, musim ini masih belum saatnya saya melatih pemain secara individu di akun Luton Town tersebut. Mohon maaf sekali lagi. Jadi rencananya saya mulai akan melatih pemain secara individu di akun Luton, insya Allah di musim ketiga. Jadi musim ini saya hanya akan mendatangkan beberapa pemain penting saja guys yang saya butuhkan. Soalnya musim lalu booster kondisi yang saya kumpulkan di akun Luton masih terbilang sedikit. Nanti yang ada malah hasilnya jadi nanggung guys. Jadi buat teman-teman yang request, sabar dulu ya Pak. Insya Allah di musim berikutnya akan saya bahas lagi cara melatih pemain secara individu. Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke, jadi hari ini saya memiliki model 945 booster kondisi untuk melatih penjaga gawang dengan gaya main komandan kotak penalti. Jadi sebenarnya saya sedang dilema karena beberapa pemain andalan saya sudah mulai menua dan akan pensiun di musim selanjutnya guys, yaitu Al Fatih dan juga Lionel Messi. Jadi sebenarnya saya harus mencari lagi pengganti pemain tersebut di musim ini guys. Tapi ya udahlah, semua posisi penting dan saya juga sudah terlanjur menyiapkan pemain untuk mengganti George Kobel musim ini. Jadi terpaksa kita akan memperkuat lini pertahanan terlebih dahulu, dan di musim berikutnya mungkin kita akan kembali perkuat lini serangnya lagi guys. Dan buat teman-teman yang bertanya, Bang, untuk melatih pemain secara individu minimal kita harus punya berapa booster kondisi sih Bang? Oke, jadi minimal 300 booster kondisi. Semakin banyak akan semakin bagus. Tapi dengan modal yang minim, kita harus benar-benar memastikan atribut pemain terlatih dengan tepat. Untuk itu proses latihannya juga harus benar-benar dipantau agar nanti hasilnya bisa lebih efektif dan tidak sia-sia guys. Oke, sebentar guys. Udut dulu, udut. Bentar, ngopi dulu. Mantap. Oke, lanjut. Oke, langsung guys. Langsung saja, mari kita cek terlebih dahulu pemain yang akan kita latih secara individu untuk menggantikan posisi George Kobel, yaitu Gianluigi Buffon, legenda Juventus dan juga timnas Italia. Jadi ceritanya gini guys. Buffon musim lalu direkrut dari Akademi Remaja saat usianya masih 18 tahun dengan kualitas mutu bintang 4. Dan untuk gaya mainnya itu didapat secara gratis, dimana saya musim lalu hoki main undian mania guys. Jadi karena rencana saya akan melatih Buffon secara individu, terpaksa saya harus menunggu kualitasnya menurun terlebih dahulu menjadi bintang 3 atau setara dengan kualitas mutu menurun 20% guys. Tujuannya agar nanti pas dilatih secara individu atribut klubnya tidak terlalu besar dan kita bisa leluasa untuk melatih atribut terangnya saja. Usianya saat ini 19 tahun. Kualitas mutunya di angka 47% dengan kualitas dengan keahlian khusus penyetop 1 on 1. Tinggi badannya 188 cm dan kedua kakinya bagus untuk menendang.
Kita lihat di sini untuk gaya mainnya komandan kotak penalti ya guys, mantap. Kemudian penjaga gawang ini bisa dibilang ideal karena posturnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Nah, karena Buffon sudah memiliki keahlian khusus, jadi kita bisa langsung fokus untuk meningkatkan atributnya saja guys. Oke, sekarang mari kita masuk ke menu latihan. Kemudian pilih pemain. Lalu pilih satu pemain yang akan kamu latih secara individu. Klik selesai. Kemudian pilih drill. Dan pada sesi latihan pertama, saya akan fokus untuk meningkatkan atribut refleks dan kelincahan menggunakan drill latihan teknik menembak. Nah, di sini saya akan mengisi semua slot latihan yang ada guys. Kondisi pemain akan berkurang 13,5%. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Oh ya, buat teman-teman yang punya modal booster kondisi di angka 300-an, teman-teman bisa tingkatkan atribut pemain per 20% guys untuk atribut kunci dan 10% untuk atribut pendukung. Jadi usahakan melatihnya perlahan saja agar proses latihannya terpantau dengan baik. Tapi pada sesi latihan pertama kita bisa fokus dulu tingkatkan atribut kuncinya lebih tinggi dari atribut manapun. Oh ya, jadi agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, di sini saya menggunakan aplikasi auto clicker. Cara menggunakannya cukup mudah guys. Pertama, klik tanda plus sekali, geser nomor 1 di sini. Klik play, kemudian stop, lalu klik lagi tanda plusnya, geser nomor 2 di sini guys. Klik play lagi, lalu stop lagi, dan klik tanda plusnya lagi, geser nomor 3 di sini. Kemudian play lagi. Tunggu proses latihannya sampai pemain kelelahan. Lalu klik stop, dan kamu bisa pulihkan kondisi pemain sampai bugar, kemudian klik play lagi. Oh ya, saat proses latihan sedang berlangsung, pastikan kamu pantau juga perkembangan gaya mainnya guys. Jika sudah naik level, jangan lupa dibuka. Soalnya jika tidak dibuka levelnya, otomatis poin gaya main pemain ini tidak akan bertambah sama sekali. Jadi harus dibuka terlebih dahulu levelnya. Oke, sesi latihan pertama selesai dan pada sesi latihan yang kedua kita bisa kembali fokus untuk meningkatkan atribut refleksnya lagi menggunakan drill latihan pemanasan. Seperti biasa, isi semua slot lalu klik selesai dan mulai latihan. Oke guys, sekarang atribut refleks sudah meningkat di angka 80%. Dan selanjutnya pada sesi latihan yang ketiga, kita bisa fokus lagi melatih atribut refleks dan juga kelincahannya menggunakan drill latihan teknik menembak lagi. Dan mungkin ada teman-teman yang bertanya, Bang, kenapa tadi nggak sekalian aja langsung pakai drill latihan teknik menembak? Nah, tujuannya yaitu untuk menghindari atribut gelap meningkat terlalu cepat guys. Untuk itu kita harus melatihnya secara perlahan agar hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, dan pastikan nanti teman-teman perhatikan berapa persen juga peningkatan atribut latihan per sesinya ya guys. Karena di sini saya tidak akan membuat versi latihan full video karena bisa memakan durasi yang sangat lama guys. Tentu teman-teman tidak suka. Jadi saya ambil poin pentingnya saja dan teman-teman bisa perhatikan. Misalkan teman-teman masih juga protes, Bang, kenapa di skip gitu? Kenapa di cut gitu? Nggak langsung aja. Durasinya coy, durasi videonya bisa sangat panjang. Ya, dibikin pendek aja masih banyak yang protes, apalagi dibikin panjang. Kebanyakan ngomong sih, kebanyakan ini netizen lah. Netizen ada aja netizen. Suka lucu. Nonton aja semenit 2 menit, protes lagi, ajib. Aduh, gimana mau paham anjir. Oke, dan untuk sesi latihan yang keempat kita bisa fokus melatih atribut komunikasinya menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Lanjut pada sesi latihan yang kelima, kita bisa kembali meningkatkan atribut komunikasi dan juga konsentrasi menggunakan drill latihan pertahanan segaris.
Kemudian pada sesi latihan yang keenam kita bisa fokus melatih atribut antisipasinya menggunakan drill latihan oper lari tembak. Pada sesi latihan yang ketujuh kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut tinjuan menggunakan drill latihan permainan sayap. Pada sesi latihan yang ke-8, kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut jangkauan udara menggunakan drill latihan antisipasi bola atas. Pada sesi latihan yang ke-10, kita masih bisa fokus untuk meningkatkan atribut keluar sarang menggunakan drill latihan umpan bola mati. Lalu pada sesi latihan yang ke-11 kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut sepakan menggunakan drill latihan lari halang rintang. Pada sesi latihan yang ke-12 kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut refleks, kelincahan, lemparan, sepakan, dan juga jangkauan udara menggunakan drill latihan kiper. Kemudian pada sesi latihan yang ke-13 kita bisa fokus meningkatkan atribut komunikasi dan konsentrasi menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Dan pada sesi latihan yang ke-14 kita bisa fokus lagi untuk meningkatkan atribut sepakan, lemparan, dan kekuatan menggunakan drill latihan kebugaran. Lalu pada sesi latihan yang ke-15 kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut refleks dan juga kelincahannya menggunakan drill latihan teknik menembak. Pada sesi latihan yang ke-16 kita bisa fokus lagi untuk meningkatkan atribut refleks, kelincahan, lemparan, sepakan, dan jangkauan udara menggunakan drill latihan kiper. Pada sesi latihan yang ke-17 kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut komunikasi dan juga konsentrasi menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Pada sesi latihan yang ke-18 kita bisa kembali meningkatkan atribut refleks dan kelincahan menggunakan drill latihan teknik menembak. Pada sesi latihan yang ke-19 kita bisa fokus lagi untuk meningkatkan atribut lemparan dan sepakan serta kebugarannya menggunakan drill latihan kebugaran. Lalu pada sesi latihan yang ke-20 kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut tinjuan menggunakan drill latihan permainan sayap. Oke guys, karena sebentar lagi akan ada pertandingan, jadi proses latihannya cukup sampai di sini terlebih dahulu. Intinya teman-teman bisa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut pada penjaga gawang dan fokus pada atribut kunci, kemudian atribut pendukung, dan yang terakhir atribut normal. Jadi kamu bisa menggunakan drill latihan yang sama berulang kali untuk menghindari atribut gelap meningkat terlalu tinggi dan untuk membuat atribut kunci lebih tinggi dari atribut lainnya di sini guys. Oke, dan sekarang kualitas genealogi Buffon sudah meningkat dari yang awalnya bintang 3 sekarang sudah memiliki kualitas mutu bintang 7 atau setara dengan kualitas mutu di angka 120% lebih. Jadi kita berhasil menambahkan 4 bintang untuk pemain ini ya guys. Dan untuk level keseluruhannya juga sudah meningkat dari yang awalnya pemain biasa jadi pemain kelas dunia. Tapi untuk level keterampilannya sudah meningkat menjadi level superstar guys. Dan hanya butuh sedikit latihan lagi agar kualitasnya meningkat ke level legenda. Wadaw, mantap. Kemudian untuk atribut kuncinya yaitu refleks dan kelincahan didukung oleh atribut komunikasi, kebugaran, serta sepakan.
Dan setelah kita coba mainkan Gianluigi Buffon pada debut pertamanya, dia langsung membuat penyelamatan yang gemilang, di mana dia berhasil melakukan double save yang membuat gawang FC Buton clean sheet di pekan pembuka kompetisi Liga. Luar biasa guys. Dan video ini juga jawaban buat teman-teman yang bertanya, Bang, gimana sih cara melatih penjaga gawang agar bisa menggagalkan situasi bola mati seperti tendangan bebas dan juga tendangan sudut? Ya, ini adalah caranya guys. Caranya yaitu melatih penjaga gawang dengan gaya main komandan kotak penalti, atau tanpa gaya main pun bisa dilatih seperti ini. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11. Terima kasih untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.